Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji tidak lupa kita panjatkan atas karunia Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mencermati belakangan ini ya banyak fenomena-fenomena yang secara nilai mengganggu keyakinan kita ya. Kita lihat ya mulai dari perjalanan negeri ini ya sampai hari ini, terus kemudian kita lihat berbagai fenomena kesyirikan terjadi di negeri ini. Kita lihat sebelumnya ada boneka arwah ya, boneka yang bisa ngomong, bisa dan yang lainnya ya, yang menggambarkan bahwa boneka itu bisa hidup seperti itu. Kemudian disusul dengan kejadian bahwa kepala daerah dalam rangka meresmikan ibu kota negara, peresmian, kemudian kepala daerah membawa bermacam-macam tanah dan air untuk peresmian ibu kota negara baru di Kalimantan agar mendapatkan keberkahan, dikumpulkan tanah-tanah dari seluruh wilayah Indonesia ya. Dan yang terakhir kita kemarin melihat ya ketika kita menonton gelaran MotoGP ya, maka kita melihat aksi seorang dukun atau pawang hujan yang kemudian diberikan izin oleh negara dalam perhelatan yang akbar itu untuk ya mempraktekkan ritual pawang hujan untuk menangkis hujan agar balapan MotoGP ini bisa terlaksana. Di luar ya qadarullah, atas izin Allah kemudian ya bahwa hujan berhenti, maka pada hakikatnya ini bukan jasa ya, bukan karena memang dukun tersebut, tetapi pada hakikatnya memang atas izin Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa ya Allah membiarkan hal itu? Ya ini untuk menguji manusia ya. Apakah di antara mereka ini benar-benar beriman atau tidak? Di antara mereka ini nanti akan lebih percaya terhadap Allah atau justru terhadap manusia. Nah, sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala ini ya mengetahui sesuatu yang gaib dan mengetahui terkait dengan apapun yang terjadi di alam semesta ini. Allah mengetahui dan Allah yang memberikan izin terhadap semua yang terjadi di alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-An'am ayat ke-59, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Ya. Dalam ayat ini Allah menggambarkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala adalah mengetahui atau kunci semua perkara-perkara yang gaib. Kemudian Allah mengetahui segala apapun. Tidak ada yang lebih mengetahui semua perkara-perkara di dunia, di alam semesta ini selain Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui apa yang terjadi di daratan, apa yang terjadi di lautan, dan Allah pun mengetahui terkait dengan tidak ada satupun daun waraqah ya, daun yang kemudian gugur ya atau jatuh ya, kemudian Allah Maha mengetahui dengan izinnya, kemudian semua ini bisa terjadi ya. Jadi fenomena sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fenomena kemarin kejadian yang terakhir gitu ya. Kejadian yang terakhir yaitu adanya pawang hujan pada gelaran MotoGP, ini adalah budaya atau hal yang berkaitan dengan kemusyrikan. Terus kemudian para pimpinan negara, pimpinan kepala daerah ya tentunya atas instruksi dan mengumpulkan tanah-tanah dan yang lainnya untuk memberikan kebaikan, keberkahan terhadap ibu kota negara yang baru. Ini juga budaya kesyirikan ya, budaya kesyirikan. Belum lagi boneka ya, boneka ruh itu juga budaya kesyirikan. Yang memang syirik ini ya digambarkan oleh Rasulullah SAW, kesyirikan pada umatku ini ahfa min dabibin namlah, lebih halus, lebih kecil daripada seekor semut, sehingga orang sukar membedakan mana syirik mana tidak
ya, inikah syirik atau ini tidak? Maka ya umat manusia ini ya terkadang tidak bisa membedakan. Tapi kita yang beriman kepada Allah, kita yang bertauhid, kita yang mempelajari akidah, tahu bahwa ini adalah perkara kesyirikan. Dan ini hari ini sedang membudaya di negeri kita yang kita cintai, yang dihasilkan dari perjuangan para kiai dan para santri. Ya, jadi kesyirikan ini adalah membudaya hari ini. Ya, dan Indonesia hari ini sedang mengalami Indonesia darurat kesyirikan karena kesyirikan dari masyarakat bawah sampai masyarakat atas, dari rakyat biasa sampai kepada pejabat-pejabat. Ya, syirik datang ke dukun minta rezeki, minta jodoh dan yang lainnya. Terus kemudian hari ini peresmian ibu kota negara dengan membawa tanah-tanah yang dianggap mendatangkan keberkatan, ya, kebarokahan seperti itu. Dan terakhir ya praktek ya untuk mengusir hudar. Ini semuanya adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meyakini bahwa ada kekuatan selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa mendatangkan kebaikan, yang bisa mendatangkan keburukan. Padahal sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah sangat banyak mengingatkan kita terkait dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan kesyirikan. Banyak ayat-ayat di dalam Al-Qur'an yang mengatakan bahwa bahaya betul ini kesyirikan ini. Siapa yang kemudian berbuat kesyirikan, maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala telah jauh tersesat, dan kemudian Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa kesyirikan tersebut, ya. Di dalam An-Nisa ayat 116 Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa barang siapa berbuat syirik, wa may yusyrik billah, barang siapa berbuat kesyirikan, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka dia sesungguhnya telah tersesat di dalam kesesatan yang sangat jauh. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma dzuna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa-dosa kesyirikan, dan Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya akan mengampuni dosa-dosa selain dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini ya, jadi ini yang harus kita perbaiki ya dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan berbangsa dan negara. Maka kita harus perbaiki, jangan sampai dalam pribadi kita, keluarga kita, masyarakat kita, negara kita, kemudian praktek-praktek ritual-ritual yang mungkin dianggap oleh sebagian orang itu merupakan ibadah, ini justru berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini tidak akan membawa keberkahan, ya, tidak akan membawa keberkahan, tidak akan membawa barokah kepada pribadi, keluarga, masyarakat maupun bangsa jika dilakukan oleh kita semuanya. Ya, justru yang ada itu justru akan membawa kepada kehancuran, ya, akan membawa kepada malapetaka. Ya, jika kita berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan begitu bahayanya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-An'am Allah Subhanahu wa taala mengatakan walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Jika kalian mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan lenyap amal-amal mereka dan apa-apa yang sudah mereka kerjakan. Di dalam surat Az-Zumar, ya, perkataan yang hampir sama Allah sampaikan, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatuna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Ya, dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, jika kalian berbuat syirik maka hapus seluruh amal kalian dan kalian termasuk orang-orang yang merugi. Ya, maka sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini ya kita rasakan dekat dengan kita praktek-praktek ritual, bahkan nampak di depan kita. Ya, kita lihat gitu ya, budaya kesyirikan itu hadir dan kemungkinan begitu nampak di depan kita. Kesyirikan terus terjadi, ya. Praktek-praktek kesyirikan itu terus terjadi. Wajar kalau negeri ini tidak mendapatkan keberkahan. Negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu tidak tercapai, wajar. Karena negeri ini penuh dengan kesyirikan, baik yang dilakukan oleh rakyatnya maupun yang dilakukan oleh para penguasanya, pemerintah hari ini, ya, para
kepala negara, kepala pemerintahan hari ini melakukan praktek-praktek kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini ya, sahabat UIM, ini begitu menyedihkan lah ya, negeri kita ternyata negeri yang banyak ya bercampur dengan klinik ya, bercampur dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sepatasnya kita untuk melakukan dakwah terhadap saudara-saudara kita. Sudah seharusnya kita menyampaikan dakwah kepada para penguasa ya, mengingatkan mereka jika negeri ini ingin aman, ingin damai, ingin sejahtera, jangan kalian berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini bawa tanah ya untuk keberkatan ibu kota baru, pada hakikatnya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu solusi apa yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar negeri ini berkah ya, agar negeri ini aman sentosa, agar negeri ini sejahtera, agar negeri ini makmur ya. Maka jauhkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, maka kemudian itu akan membawa keberkahan. Itu akan membawa kesejahteraan, itu akan membawa Indonesia ini menuju negara yang makmur. Ya, negara yang maju ya, kalau bahasa Pak Gubernur itu maju rakyatnya ya, sejahtera rakyatnya. Maka kalau kita lihat ya, solusi yang Allah gambarkan ada di dalam surat Al-A'raf, bagaimana ketika negeri ini ingin diberkati Allah, bukan melakukan praktek-praktek kesyirikan. Bukan melakukan praktek-praktek kesyirikan dan kemudian menduakan Allah Subhanahu wa taala, bukan, tetapi kembali beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surat Al-A'raf ya, ayat 96, bagaimana Allah kasih solusi ya. Dikatakan dalam ayat ini, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk sebuah negeri ya beriman kemudian bertakwa, maka la fatahna alaihim, akan diberikan kepada mereka barakatim minas sama'i wal ardh. Akan diberikan kepada mereka ya, akan diberikan kepada mereka keberkahan dari langit dan dari bumi ya. Walakin kadzabu, tetapi ya di kelanjutan ayatnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, tetapi kebanyakan dari mereka walakin kadzabu, mereka itu banyak berdusta. Mereka dilarang syirik tapi melakukan praktek kesyirikan, dilarang menyembah kuburan tapi menyembah kuburan, dilarang melakukan aktivitas-aktivitas yang bercampur kesyirikan, berbau kesyirikan, tetapi kemudian mereka melakukan praktek-praktek kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini musibah terbesar dalam sebuah negeri ketika pemimpinnya berbuat kesyirikan. Ketika rakyatnya berbuat kesyirikan, maka musibah terbesar itulah yang terjadi. Ya. Hari ini Indonesia darurat ekonomi, ekonominya melemah dan yang lain-lain, itu musibah. Hari ini akhlak moral rakyat bangsa Indonesia ini lemah, ya. Banyak moral-moral yang kemudian tidak sesuai etika, itu musibah. Tetapi musibah yang paling besar adalah ketika kesyirikan ini mewabah di negeri ini. Ketika praktek-praktek ritual-ritual kesyirikan ini kemudian membudaya dan dipraktekkan dan seolah hal yang biasa. Ya. Dan ini adalah musibah terbesar yang dialami oleh sebuah negeri dan tidak akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Negeri-negeri yang terus prakteknya kesyirikannya banyak, praktek-praktek ritualnya kesyirikannya banyak, wah, maka ini negeri yang tidak akan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita hari ini, kita mendakwahkan kepada apa yang di sekitar kita, ya, masyarakat, keluarga, sanak saudara, masyarakatnya, itu kemudian negara, kita dakwahkan kepada mereka, jangan berbuat kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Kepada pemerintah daerah, kepada pemimpin negara, kepala negara, kita ingatkan, ya, jangan melakukan kesyirikan kepada Allah. Tidak akan membawa keberkahan ketika kita melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Negeri ini ingin makmur, sejahtera, ya, maju dan yang lainnya, maka kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan dalam surat Al-A'raf bahwa solusi yang harus kita lakukan kembali kepada Allah, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura
amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk negeri itu beriman, kemudian bertakwa, beriman, meyakini dalam hati, ya, terus kemudian mempraktekannya dengan amal-amal nyata dan bertakwa, mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala, kita mempraktekkan dua itu saja, maka insya Allah akan membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan datangkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Maka sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jauhkan hari ini, ya. Praktek-praktek kesyirikan kita jauhkan hari ini, baik secara pribadi, keluarga, masyarakat dan negara. Dan kita ingatkan kepada pemimpin-pemimpin kepala daerah, pemimpin kepala negara, contohkan kepada rakyat yang baik, ya. Maka insya Allah rakyat akan mencontoh dengan yang baik. Tapi kalau contoh itu tidak baik, pemerintahnya masih mempraktekkan kesyirikan, maka rakyatnya tidak akan jauh daripada praktek-praktek kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum sa'il muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.